Sesuatu sering dianggap tidak berharga karena tersedia melimpah, terutama di negeri kita yang subur, tempat beraneka tanaman dapat tumbuh dengan mudah. Padahal nilainya bisa jadi amat tinggi. Bukan saja karena di negeri lain sulit diperoleh, bahkan tidak tersedia, tapi juga karena untuk mengumpulkannya tidak memerlukan usaha yang terlalu merepotkan. Cerita dari sahabat kali ini mengisahkan tentang nilai bunga Kamboja, bunga yang tumbuh dan mekar di negeri-negeri sepanjang Khatulistiwa, termasuk di Indonesia. Jetis adalah sebuah dusun di desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Disinilah tempat tinggal Ibu Heni Baniah. Seperti kebanyakan warga Purwomartani, kehidupan Ibu Heni dan keluarganya tergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Sampai setengah tahun silam, selain mengurus rumah tangga, kegiatan Bu Heni hanyalah berjualan sayur, hasilnya untuk menambah pendapatan sang suami yang bekerja sebagai buruh bangunan. Saya nama lengkapnya Heni Baniah, biasa dipanggil dengan Ibu Heni. Aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga sama kalau pagi jualan sayur matang keliling. Itu masih kalian mengutin bunga-bunga yang jatuh. Dari pagi kita jualan sayur, dan dari jualan sayur kan terus ada bunga-bunga yang jatuh, terus kita pungutin. Itu sambil jalan aja, gitu. Mungkin ya biasanya kan seperti kita tadi kan, kita ke sana naik sepeda, kemudian pulang ambil motor terus keliling ke sana, gitu. Dari beragam varietas bunga Kamboja, ternyata tidak ada jenis khusus yang dikumpulkan Ibu Heni. Ya sembarang kan, asal jangan yang apa ya namanya, asal jangan Kamboja yang kecil yang kayak bonsai itu. Walaupun pohon Kamboja banyak dijumpai di taman pemakaman, Bu Heni lebih sering memunguti bunga di tempat lain, termasuk di taman-taman rumah. Saya kan masih takut kan, karena nyari ke kuburan kan saya takut kan pada ini kan. Mungkin yang punya pohon kan udah tahu kan, apalagi yang di perumahan Karangmoji, yang rumah Karangmoji itu kalau 2 hari saya nggak ke situ udah dikumpulin sama yang punya rumah, bahkan sama anaknya sendiri udah Bu ini tak kasih bunga gitu, udah tahu sendiri dia dikumpulin. Biasanya 2 hari bermekaran gitu, mekar, paginya udah rontok Mas. Kalau Kamboja Bali ini cuman 2 hari bertahan, 2-3 hari gitu jatuh. Saya sih udah terima kasih, mereka juga udah ngebantuin ikut bersihkan, jadi jalan kelihatan bersih, bunganya yang tadinya rontok jatuh mereka ambilin kan, akhirnya jadi bersih. Gimana ya, kita paling ya untung kan, paling cuma kita tuh kalau jalan ke mana itu paling kan pakai motor, paling cuma isi bensin aja tuh, paling ya 1 liter tuh udah cukup sampai rumah, sampai sana. Kecuali di pemakaman, Bu Heni memungut bunga Kamboja di mana-mana, bahkan kadang-kadang sampai di sini, Candi Pelausan. Nah, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oh, cari bunga Kamboja sampai ke Candi Pelausan sini, nggak terlalu jauh? Enggak juga sih Bu, soalnya kan ini jalan searah juga. Oh, nggak dipermasalahkan sama pengelola candi? Enggak Bu, karena sudah dapat izin dari Pak Satpamnya. Ibu, apa saja jenis Kamboja yang ada di sekitar candi ini? Kalau di sini mungkin warnanya cuma putih. Cuma putih ini aja ya Bu ya. Tapi, bedanya sama tempat lain? Bedanya kalau tempat lain itu warnanya ada pink sama merah polos, kemudian
ada warna kuning juga. Oh, terus berapa banyak Ibu bisa ambil di sekitar candi ini bunga kambojanya? Tergantung musimnya Bu. Kalau mungkin kalau banyak ya dapat satu kantong besar, tapi kalau nggak musim ya paling cuma segini udah cukup. Selain Ibu, siapa saja yang ambil bunga kamboja di sekitar candi ini? Dulu ada pernah Bu ya, itu yang ibu-ibu yang jualan warung di situ. Itu dulu pernah ngambil bunga di sini, tapi sekarang udah enggak karena dia mungkin udah jualan. Terus saya kebetulan kan sampai sini nyari bunga, kemudian diperbolehkan sama yang punya Jadi warung. nggak ada masalah ya, nggak pernah ada masalah gitu Enggak ya? juga sih, iya. Menurut ya Bu. Onji monggo Bu. Bismillah. Hati-hati ya Bu, nanti biar selamat. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah Bu Heni. Dari sinilah proses yang sangat sederhana dimulai, yaitu menjemur bunga-bunga yang tadi dipungut oleh Bu Heni. Ya Bu, monggo. Ye, monggo. Orang kan biasanya kalau belum kering kita diiniin dulu kan, langsung ditangki apa ya namanya ditampung dalam karung kan biasanya gitu. Kemudian kalau udah ini kan dijual, itu kan biasanya kan apa itu ya berat timbangan kan biasanya kan apa namanya berat timbangan kan tinggi itu kan biasanya kan gitu. Terus kita jual yang seperti Pak Eko itu ya kita nggak terima gitu loh, maksudnya dianya nggak terima karena apa, karena banyak gumpalan-gumpalan seperti itu mengempal. Terus Pak Eko nya kan maunya kan yang itu tadi yang udah kering-kering jadi ini bisa-bisa gitu. Bu, dari mana jenengan tahu bahwa kamboja kering ini bisa dijual? Dari pengepul Bu, namanya Pak Eko. Oh, terus dalam seminggu berapa yang Ibu bisa kumpulin kamboja kering ini? Setengah kilo Bu, satu minggunya. Setengah kilo. Terus Oke. harganya gimana sekarang ini? Apakah sekarang harga lagi bagus atau lagi turun? Harganya lagi turun Bu, soalnya kan kamboja jarang ada. Kalau lagi turun gini apa masih mau ngumpulin kamboja kering? Ya masih, soalnya kan nanti juga berkembang lagi tuh Bu. Nggih. Terus hasil dari penjualan tambahan kamboja kering ini Ibu pakai buat apa? Buat dapur, ditabung, apa buat biaya sekolah? Kita buat ke dapur Bu. Buat dapur? Ya. Cukup buat tambah-tambahan ya Bu? Ya buat tambah-tambahan cukup insya Allah. Mengumpulkan bunga kamboja tidak sulit, demikian pula menjemurnya. Tidak diperlukan teknologi khusus. Tapi bagaimana dengan menjualnya? Apakah semudah mengumpulkannya? Kamboja atau semboja adalah pohon yang mudah tumbuh di seantero tanah air kita. Bunganya yang gampang rontok sering dianggap sampah. Padahal jika dikumpulkan dan dikeringkan, nilai jualnya bisa dibilang cukup tinggi. Bunga kamboja biasanya mengering dalam 3 hari, kadang lebih tergantung musim. Namun dalam 1-2 minggu, pengumpul seperti Bu Heni dapat menyetorkan sekarung bunga kering. Dan harganya tergantung dari pengepul. Kalau sekarang ini harganya berkisar sekitar Rp55.000, tapi kalau bulan-bulan lain bisa 2 kali lipat. Biasanya kan musim Mbak, kan kalau musim banyak itu kan memang harganya tinggi, soalnya kan banyak persaingan juga. Terus kalau musim kayak gini ya harganya biasa-biasa aja. Per kilonya, kalau ya biasanya kan kalau
musim itu biasanya sampai 100, malah lebih, malah sampai 125. Kamboja kering biasanya dikirim ke gudang pengepakan di kota-kota besar di Jawa, Bali, dan Sumatera sebelum disalurkan ke pelabuhan-pelabuhan ekspor antara lain di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pak Eko adalah pengepul bunga kamboja kering untuk kawasan Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Dia menyalurkannya ke gudang pengepakan di Surabaya. Dari sana, kamboja kering diekspor ke Taiwan, Korea Selatan, dan Cina. Pak Eko terjun dalam bisnis kamboja kering bersama ayahnya pada tahun 2006 saat pesaingnya masih sangat sedikit. Saya mulai jalan sendiri itu waktu ayah saya sakit. Kan kena kecelakaan, ya dari ambil bunganya kecelakaan. Di tahun 2008 kecelakaan di Berbah itu. Operasi tulang karena ada yang patah 4. Nah, terus saya sementara memang saya yang ambil. Nah, karena saya itu nggak puas dengan omset sedikit, saya melebarkan dari Magelang, Klaten, Purworejo kan gitu. Nggak hanya dari Jogja saja. Apa kabar Pak Eko? Ya baik Bu. Sekarang ini berapa banyak toh pengepul dan penyalur kamboja kering? Itu kalau di wilayah sini ya di Jawa Tengah ini ada sekitar 12. Itu yang masuk ke saya. Dan kalau yang di luar ini ada sekitar 4 orang. Selain di Surabaya, di mana tempat gudang penampungan dan pengepakan kamboja kering untuk diekspor? Pengetahuan saya itu hanya di Surabaya, Jakarta, Semarang. Itu maksud saya. Tapi memang kadang ada, tapi sistemnya itu bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar. Terus setahu Pak Eko, kamboja kering ini digunakan sebagai bahan baku apa di negara-negara yang menampung membeli kamboja kering? Kalau pengetahuan saya, bunga kamboja itu untuk bahan baku parfum atau untuk wangi-wangian. Parfum, kosmetik juga Pak? Iya, kosmetik itu seperti ya hand body itu juga memakai. Hand body lotion. Iya. Makanya kalau sekarang ini ada pewangian yang murah-murah, ya kan? Karena bahan baku kamboja itu kan termasuk murah. Saya dengar Pak Eko pernah diajak ke luar negeri untuk lihat pabrik. Iya, pernah. Ya memang di sana juga masuk pabrik, tapi kan nggak pernah lihat cara produksinya, itu nggak pernah. Cuma di sana ya diajak tempat-tempat pariwisata. Ya besok paginya ya di pabrik, tapi nggak pernah lihat kan. Untuk apa itu bunga-bunga kamboja diolah untuk apa itu nggak dikasih lihat gitu sama pengunjung. Nggak pernah. Kira-kira setahu Pak Eko kenapa bunga kamboja kering ini bisa berharga seperti ini? Ini kan kalau bunga kamboja itu tergantung penjualan bahan bakunya. Nah ini harga seperti ini udah tinggi. Karena dulu waktu pertama kali itu harga cuma 3.000. Pertama kali saya jual itu cuma 3.000. 3.000 tahun berapa itu? Tahun 2007. Oh, sekarang harganya sudah 55.000 tadi. Iya. Kamboja bukan tanaman asli Indonesia, namun sebagai tumbuhan tropis, Kamboja dapat dengan mudah hidup subur di seluruh penjuru tanah air. Kendati nilai ekonominya tinggi, pengembangan budidaya Kamboja tampaknya belum banyak dilakukan. Kamboja ini nama latinnya itu Plumeria, itu sebetulnya tanaman ini berasal dari Amerika yang masuk di Indonesia kurang lebih sekitar tahun 1600 hingga 1700. Nah, cuman perkembangannya memang tidak seperti tanaman yang diusahakan dalam skala yang tertentu seperti tanaman hias lain atau hortikultura yang lain. Jadi lebih banyak dipakai untuk upacara keagamaan, kemudian untuk ditanam sebagai penciri di beberapa tempat pemakaman seperti itu. Jadi sebetulnya untung nggak sih nanam Kamboja gitu.
apakah dengan menanam 5 pohon saja itu sudah menguntungkan atau bagaimana, itu biasanya ada penelitian di kami. Tapi kalau untuk olahan sebetulnya juga ada, tapi sampai saat ini untuk di kantor kami penelitian untuk menjadikan olahan Kamboja belum ada. Kalau yang lain ada seperti tanaman hias krisan, itu bisa dijadikan teh, bisa dijadikan permen juga. Nah itu sudah ada data-data komposisinya lengkap ya. Tapi ini menjadi bahan untuk kita juga. Untuk sepertinya perlu melakukan riset itu. Dengan harga berkisar antara 50.000 sampai dengan 100.000 per kilogram, nilai bunga Kamboja kering sebagai penghasilan tambahan bagi masyarakat pedesaan tentunya sangat menguntungkan dan sangat menarik. Namun sampai berapa lama bisnis ini bisa berlangsung? Di sisi lain, masalahnya kembali pada sejauh mana bisnis Kamboja kering dapat tetap memberi arti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar usaha musiman belaka. Nilai bunga Kamboja berpotensi menggerakkan roda perekonomian di kalangan masyarakat menengah bawah. Pasarnya pun masih sangat terbuka. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dapat menjadi pegangan bagi para pengumpul, pengepul, hingga produsen dan eksportir bila terjadi gejolak harga, persaingan yang tidak sehat, dan tekanan mitra pembeli dari luar negeri? Di dalam negeri, produk olahan berbahan baku Kamboja boleh dibilang belum banyak. Selain untuk dupa dan wewangian, bunga Kamboja kering lebih banyak digunakan sebagai bahan dasar ramuan kosmetik, atau minyaknya menjadi pengharum dalam aromaterapi di spa dan klinik kebugaran. Salah satu inovasi pengolahan bunga Kamboja selain untuk pewangian dan untuk kosmetik dilakukan di sini, pengolahan teh bunga Kamboja. Itu kalau dari pemungut bunga Kamboja, itu ada yang ngepulkan seperti itu, nah, baru kita beli yang sudah kering. Per kilo berapa, baru itu kita giling lembut, sudah itu baru kita masukkan ke mesin untuk kita masukkan ke kantong. Dari kantong kita kasih lem itu untuk apa, untuk benangnya itu baru kita masukkan ke kotak pengemasan. Pak, apa yang mendorong Bapak untuk memproduksi teh bunga Kamboja ini? Untuk memberikan alternatif atau pilihan lain kepada masyarakat penggunaan kembang Kamboja ini untuk dikonsumsi pada masyarakat itu, khususnya kembang Kamboja ini. Terus ada apa khasiatnya apa? Khasiatnya kita bacanya dalam buku aja, dari buku. Jadi khasiatnya untuk panas dalam dan penyakit mah gitu. Dari literatur yang ada ya. Iya. Dari mana Bapak memperoleh bahan baku teh bunga Kamboja ini? Apakah dari pengepul atau yang untuk ekspor? Untuk bahan bakunya kita memperoleh dari pengepul yang ada di kampung-kampung. Jadi bukan dari yang langsung mau ekspor ke luar negeri enggak. Jadi dari kampung-kampung itu kita cuman berapa lah, nempel berapa kilo, 2 kilo atau berapa itu. Terus harganya berapa Bapak belinya? Harganya itu 90.000 per kilo. 90.000? Jadi dalam bentuk bubukan sudah kita bentukkan begitu. Berapa banyak produksi teh Kamboja ini setiap hari Pak? Ya untuk sementara konsumsi masyarakat teh kembang Kamboja ini tidak begitu banyak ya. Jadi sekitar ada 1 tahun itu kita produksi cuma 500, nggak nyampe lah. Memang di situ kita juga khusus nggak seluruhnya kita jual secara terbuka untuk wilayah tuh, enggak cuma satu tempat aja kita jual segitu. Ini saya coba ya tehnya Pak. Ya silakan Ibu. Ya. Seharum Kamboja. Iya memang dari bunga Kamboja. Permintaan ekspor tampaknya masih mendominasi pasar bunga Kamboja. Di satu sisi, peluang bisnisnya menjadi amat menarik. Tidak saja bagi kalangan menengah bawah di pedesaan, tapi juga untuk kalangan lainnya, termasuk Pak Surpiko Darpito,
yang sehari-hari bekerja sebagai dosen. Nah, dari situ kemudian saya coba browsing di internet. Dari browsing di internet ternyata memang ada yang pengepul, ada yang bisa membeli bunga. Dari situ saya coba tanyakan, dan memang ada beberapa yang memberikan jawaban gitu. Setelah saya masukkan ke Facebook, menanyakan bunganya ada enggak Pak gitu. Dan ternyata banyak sekali yang respon. Kalau masalah kompetisi kok saya belum begitu melihat di lapangan ya. Jadi selama ini yang saya amati adalah ada yang mengambil bunga, kemudian dari situ dia menyetorkan kepada pengepul. Saya kira kompetisi masih sebatas yang enggak begitu. Karena kalau saya lihat yang minat di Kamboja juga saya kira belum banyak gitu. Jadi belum tinggi sekali saya kira. Jadi potensi sekali saya kira masih dikembangkan. Di sisi lain, masalahnya kembali pada sejauh mana bisnis Kamboja Kering dapat tetap memberi arti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar usaha musiman belaka. Prof, apakah bisnis bunga Kamboja Kering ini merupakan bisnis musiman aja atau punya prospek yang lebih langgeng ke depan? Bisa bahwa bunga Kamboja ini bisa mempunyai prospek yang besar. Memang sebetulnya Kamboja kan bukan barang yang berharga dunia, kan menjadi sisa. Tapi yang penting bahwa di situ bisa memberikan harapan kepada masyarakat, terutama masyarakat papan bawah. Karena dengan mengumpulkan bunga Kamboja itu memberikan harapan kepada petak masyarakat untuk mengumpulkan menjadi pendapatan dan menghidupin. Nah, kalau ini bisa menghidupin, itu bisa menjadi bisnis yang jangka panjang, bisa lestari. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi masyarakat menengah bawah ini, terutama para pengumpul dan pengepul Kamboja Kering ini? Yang pertama bahwa ini harus ada jaminan pasar. Itu kuncinya, karena masyarakat pengumpul ini harapannya adalah pendapatan yang bisa menghidupin. Jadi yang sangat utama adalah satu, produksinya bisa dibeli dengan harga yang stabil. Kemudian itu bisa diolah dan akhirnya bisa dijual laku dengan baik. Maka perlindungan pertama adalah setiap barang yang dikumpulkan oleh petani, biasanya ada pengepulnya itu. Di tingkat desa ada pengepulnya. Pengepul ini jangan main ini. Nah, pengepul ini kalau bisa dekat sekali dengan perusahaan yang mengolah. Prospek bisnis Kamboja Kering boleh jadi menggiurkan. Prosesnya tidak sulit dan harganya pun cukup tinggi. Namun tetap saja harus diatur agar mereka yang menggantungkan pendapatannya dari perdagangan Kamboja Kering tidak gampang dipermainkan oleh gejolak harga dan persaingan yang tidak sehat. Assalamualaikum, saya Titi Soeharto. Saksikan cerita-cerita menarik dalam episode Cerita dari Sahabat berikutnya.